5, 5.000, 10.000, 12.000. Di apa ya? Udah balat budi. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini ya. Gimana kabarnya Balat Budi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Amin ya robbal alamin. Gue mau nanya nih. Sekarang tanggal 24 Desember. Sebentar lagi Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Nah, gue mau nanya, kemana sih kalian liburan? Apakah kalian liburan ke Bali, ke Lombok mungkin, Karimun Jawa, atau ke luar negeri, Singapura, Hawaii, kemana? Ya, mungkin yang jalan-jalan ke tempat wisata tersebut yang memiliki uang yang sangat banyak, ya lebih dari 1 M lah. Nah, kalau yang nggak punya uang gimana? Apakah di rumah aja atau tidur, makan, tidur, makan? Malam ini gue bakalan bahas mengenai pesugihan. Nah, kalian nih siapa yang pengen punya uang dengan cara instan? Malam ini gue bakalan bahas makhluk-makhluk yang digunakan untuk pesugihan. Penasaran kan? Tonton terus videonya ya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa nih, gue ingetin ke kalian nih, ayo like, share, subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan nonton video-video yang gue upload berikutnya. Ya cuman klik tombol subscribe dan like aja, gratis kok, nggak bayar. Oke, take your pillow and check this out. Sebenarnya di sini gue hanya ngebahas 2 makhluk aja yang biasanya digunakan untuk pesugihan. Yang pertama adalah tuyul. Tuyul adalah makhluk yang tak kasat mata yang biasanya digunakan oleh majikannya untuk memperoleh uang banyak. Nah, tuyul ini kalau gue sih dulu tahu tuyul pertama kali nonton film, mungkin yang generasi 90-an pernah nonton film ini, yaitu Tuyul dan Bayul, yang diperankan oleh Oni Syahrial yang kalau sekarang tuh jadi pengisi suara mama Shinchan pengen, itulah. Kok jadi bahas film ya? Tidak sedikit orang tuyul dianggap makhluk yang nyata, namun sebagian kecilnya menganggap tuyul itu adalah mitos belaka, yang mana tuyul ini banyak dipelihara dan menuruti perintah majikannya. Menurut beberapa sumber spiritual, tuyul ini berasal dari anak hasil aborsi yang dilakukan oleh ibunya dari hasil hubungan gelap. Ya, misalkan kalian pergi atau... Menurut sumber spiritual, tuyul adalah hasil dari janin yang diaborsi oleh ibunya, hasil dari hubungan gelap. Nah, jika tuannya sudah memiliki sesosok tuyul ini, tuannya ini harus menyediakan tempat ritual dan tempat khusus untuk tuyul ini. Tidak main-main nih, harus ada tempat khusus di mana tuyul ini tinggal, yaitu berupa lemari kecil ukuran 70 cm kali 70 cm. Ya, dilengkapi dengan kasur, ranjangnya, kursi, TV, kulkas, kompor, lemari. Pindahan aja itu mah. Ya pokoknya disediakan seperti tempat tinggal pada umumnya, cuman nggak dilengkapi lemari sama TV sama kulkas ya. Apabila sudah terpenuhi tempat tinggalnya tersebut, orang-orang tidak boleh mengetahui tempat tersebut dan tidak boleh memasuki tempat tersebut kecuali tuannya. Syarat lainnya adalah majikannya ini tidak boleh memarahinya, tidak boleh ribut, dan tidak boleh bertengkar selama 63 hari. Lama amat. Nah, untuk memanggil tuyul ini
Ada beberapa cara, yaitu adanya disediakan sesajen yang isinya berupa cengek. Cengek itu cabai rawit ya, cabai-cabean. Maksudnya cengek, cabai rawit, teh manis, candu dalam guci, kembang sekepal tangan, rempo hati ayam yang dibubuhi bawang dan diiris tipis, santan mentah, rokok, dan terakhir kemenyan. Jangan lupa nih kemenyan nih. Sesajen ini diberikan pada saat malam Jumat dalam waktu 8 hingga 9 Jumat. Maksudnya melewati 8 kali Jumat atau 9 kali Jumat. Nah, ada juga nih mantranya untuk memanggil tuyul ini. Gue nggak bakalan membacakan mantranya di malam ya. Kalian bisa search sendiri ya di Google. Apa aja sih mantranya untuk pemanggilan tuyul itu? Jika kalian sudah mempraktikkan mantra-mantra tersebut, nah, kalian tinggal mempraktikkan pesugihannya saja. Namun, dalam pesugihan ilmu hitam ini, pasti adanya dampak negatif yang harus dipenuhi. Dampak negatifnya adalah harus membayar tuyul ini. Maksudnya, tuyul ini harus diberikan bayaran yang setimpal. Ada beberapa bayaran yang setimpal yang menurut gue baca di artikel. Itu yang pertama, harus disediakan ayam cemani. Ayam cemani ini adalah ayam yang berwarna hitam legam, harus disembelih dan ayamnya ini menjadi santapan para tuyul-tuyul tersebut. Dan yang kedua, itu tuyul ini harus disusui oleh istri majikannya atau disediakannya tumbal manusia. Nah, tumbal manusianya ini bukan orang lain, yaitu keluarga terdekat. Dalam prakteknya, tuyul yang disusui ini bukan diberikan susu yang sebenarnya, yaitu dia menyedot darah dari istri majikannya tersebut. Serem banget kan, kalau kekurangan darah, ya lama-lama bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, merinding gue nih. Yang kedua, yang terakhir adalah babi ngepet. Siapa sih yang nggak tahu babi ngepet? Kalau orang Indonesia pasti tahu dong babi ngepet. Babi ngepet ini adalah pesugihan ilmu hitam yang sudah terjadi lama sekali di Indonesia. Biasanya babi ngepet ini adalah siluman yang mana manusia berubah menjadi binatang yang serupa babi. Biasanya pesugihan ilmu hitam ini dilakukan oleh dua orang. Orang pertama itu menjadi siluman babi, yang mana sebelum berubah menjadi babi, dia harus ditutupi oleh kain hitam. Dan orang kedua, tugasnya adalah menjaga lilin. Nah, jika lilin ini bergoyang, berarti orang pertama yang menjadi babi itu dalam keadaan bahaya. Lantas, orang kedua ini harus meniup api dari lilin tersebut agar selamat tentunya. Biasanya, pesugihan ilmu hitam ini, babi ngepet, dilakukan pada malam hari. Orang yang menjadi babi ngepet ini mengambil uangnya bukan seperti jadi babi masuk, terus buka lemari, cari di bawah baju, nggak seperti itu. Jadi, orang yang menjadi babinya ini melihat rumah sasarannya dengan menggesek-gesekkan badannya. Ya gimana yang geseknya? Mungkin gesek. Nah, mungkin seperti itu. Badannya yang gesek maksudnya. Salah satu syarat untuk melakukan pesugihan ilmu hitam ini adalah dilakoninya dengan cara berpuasa dengan sesaji berupa kembang telon, minyak wangi, dan secawan darah ayam cemani. Resiko pesugihan ilmu hitam ini ya sangatlah berat. Untuk mendapatkan kekayaan secara instan, salah satu anggota keluarganya harus dijadikan tumbal atau pelaku pesugihan ini tidak bisa memenuhi syaratnya, ya dia akan mati juga menjadi tumbal karena tidak bisa menyediakan sesajen. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mau melakukan pesugihan ilmu hitam tersebut dengan resiko yang
tidak terbayang harus anggota keluarga yang dikorbankan, tentu jalan pintas ini ya dilarang sama agama. Hendaknya manusia bercita-cita ingin kaya raya, ya manusia itu harus bekerja dengan keras. Selain bekerja dengan keras, ya harus berdoa juga. Kan ada pepatah mengatakan, jika berdoa tanpa usaha, malas. Usaha tanpa doa, sombong. Jadi keduanya harus berjalan. Ya, kita sudah berusaha, ya kita tawakal kepada Allah SWT. Dan semoga kita dijauhi dari perbuatan yang